أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، jamaah azza Allah wa iyyakum, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita selalu mengulang-ulang memohonkan salawat untuk Nabi dan orang yang sangat mencintai kita, sangat menginginkan kebaikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdillah salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian kita terus mengulang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah azanallahu wa iyyakum, syahadat mungkin kalau diucapkan oleh orang yang sebelumnya non muslim kemudian mendapatkan hidayah dengan keislaman, dengan dorongan pengetahuannya bahwa Islam adalah kebenaran, maka syahadat itu akan terasa sangat berarti, baik yang mengucapkan atau yang menyimaknya. Ketika dia bersyahadat, terbawa hatinya dan mengucurkan air mata penuh rasa syukur. Pun yang mendengarkan dan menyimaknya pun penuh rasa bangga, rasa syukur. Seakan-akan yang menyimaknya ikut berasa pertama kali bersyahadat. Ini hal yang sering luput pada kita semuanya, bahwa ketika kita sudah terbiasa dengan amalan-amal ibadah atau kalimat-kalimat zikir, kadang kualitas zikir kita berkurang, terbatas pada ucapan lisan. Penghayatan, ketundukan saat berzikir itu berkurang. Oleh karena itu, kita berusaha memperbaiki terus, terutama bulan Ramadan ini yang berada di ujungnya. Jangan sampai ujung Ramadan berarti batas akhir tekad ibadah kita. Usia kita masih berjalan, kesempatan masih ada, maka jalankan ibadah yang sudah kita rutinkan bulan Ramadan di hari-hari setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bulan Ramadan ini dengan hasil berupa apa? Ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah berpuasa bulan Ramadan tujuan akhirnya adalah terbentuk pribadi yang bertakwa, yaitu ketakwaan yang biasa dijalankan Ramadan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita berpikir atau kita ditanya hal apa yang paling berharga yang kita miliki, banyak hal tentu. Kalau kita lihat reaksi kita ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian kita tanda kutip stres atau sedih berat, yang pertama mungkin kita lihat adalah harta. Seseorang, waliyadzubillah, seseorang diuji dengan mungkin mobilnya hilang, atau kerampokan, atau tanahnya diklaim orang lain, perusahaannya bangkrut. Dia akan menjadi orang yang sangat sedih, terpuruk, menunjukkan bahwa harta adalah sesuatu yang sangat dia cintai, dan ini fitrah. Oleh karena itu, di dalam inilah Allah Subhanahu, di harta inilah Allah Subhanahu wa taala kadang menguji kita.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Karena Allah menguji hambanya dari sisi harta, apakah dia bersabar atau tidak. Nah, kemudian ada yang lebih berat dari itu, ada yang lebih kita cintai dari harta ini. Artinya kalau diambil yang kita miliki ini oleh Allah Azza wa Jalla, kesedihan kita melebihi kesedihan kehilangan harta. Apa itu? Keluarga, baik anak maupun orang tua maupun saudara atau pasangan hidup. Jika seorang diuji dengan meninggalnya jiwa atau sosok yang sangat kita cintai, ini jauh lebih berat dibanding harta yang kita miliki. Ketika ada yang sakit, ya, maka kita bisa mengeluarkan semua harta kita untuk kesembuhannya. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian dari dunia ini yang sangat kita cintai. Nah, kayak tadi juga ayat yang sama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit kekurangan, sedikit rasa lapar, kekurangan harta, dan juga hilangnya orang yang kalian cintai. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar ketika mendapat ujian seperti itu. Siapa contoh dan sosok yang mengalami itu semuanya dan bisa teguh dan bersabar? Siapa? Nabi Ayub. Naam, ada yang lebih tinggi dari Nabi Ayub. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau kita lihat bahkan sebelum lahir ayahnya meninggal. Ketika usia 6 tahun, siapa yang meninggal? Ibunya. Berpindah kepada orang yang sangat mencintainya. Cuma 2 tahun dijaga, kemudian meninggal. Siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian ketika berpindah ke pamannya Abu Thalib yang sangat, yang termasuk keekonominya sangat lemah, sehingga ikut membantu pamannya dengan bekerja sebagai penggembala kambing dan ikut berjualan. Seterusnya. Dan ketika sudah berkeluarga pun putra-putranya meninggal, putri-putrinya meninggal. Yang terakhir meninggal yang mendapati Rasulullah wafat adalah Fatimah. Lihat ujian demikian. Dan harta-hartanya dia harus ditinggalkan ketika terpaksa harus meninggalkan Makkah dan hijrah ke Madinah. Lihat. Beliau adalah sosok yang menjadi tauladan kita dalam setiap keadaan. Jamaah azanallahu wa iyyakum. Jadi tadi di antara hal yang paling kita cintai pertama adalah harta, kedua adalah keluarga atau orang-orang yang sangat kita cintai. Dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, jika harta, keluarga dan perniagaan kalian dan rumah-rumah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Ini jadi sesuatu yang sangat kita cintai, disitulah menjadi ujian keimanan kita. Ada satu hal yang lebih berharga lagi, tapi sering tidak kita sadari atau sering kita abaikan, yaitu usia. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketika Allah cabut, saking berharganya kita tidak sempat meratapinya. Bahkan meratapinya berupa penyesalan setelah meninggal. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penyesalan orang kafir yang menyia-nyiakan hidupnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, duh seandainya saya seperti hewan-hewan itu yang ketika ditegakkan hari kiamat mereka dijadikan debu. Kisosnya hanya ketika pernah bertanduk-tandukan di dunia sama jantan, kambing jantan dan kambing jantan, berebut kekuasaan, kemudian dikisos, setelah itu menjadi debu. Seandainya saya di dunia seperti dia. Saking menyesalannya bahkan merasa hidupnya hewan lebih mulia daripada dia.
yang menunjukkan bahwa usia yang Allah beri kepada kita ini adalah modal terbesar untuk kita. Apakah kelak kita beruntung ke surga ataukah merugi bertempat akhir di mana? Di neraka. Waliyadzubillah azanallahu iyyakum. Nah, semenjak kita lahir atau batas terhitungnya amalan kita adalah semenjak kita usia baligh hingga kita meninggal. Semua akan terekam dan terekap dan akan Allah tampilkan kepada kita dan kita saksikan semua itu, kilas balik semua perbuatan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma kasabat min khairin qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di hati kalian, di dada kalian, jangankan yang berbentuk dalam perbuatan, yang disimpan di hati, autubduhu, atau kalian ucapkan dengan lisan atau perbuatan, ya'lamullah, semua Allah ketahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk merangkum dan merekap semuanya ditunjukkan ulang kepada kita satu persatu. Makanya hari hisab besok di hari kiamat itu bukan yang sebentar, bukan seperti bagi rapot selesai, enggak. Direkap usia orang yang 100 tahun, ya ditunjukkan semua amalannya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su. Di hari di mana setiap jiwa mendapati semua perbuatannya dihadirkan lagi, yang baik maupun yang buruk. Dalam surah Al-Kahfi, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya Muhammad, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, tidak menjalankan perintah Allah dan melakukan larang-larang Allah. Musyfiqina mimma fi, merasa ketakutan ketika menerima catatan amal mereka. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka mengatakan, duhai celaka kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, baik perbuatan besar maupun perbuatan kecil tercatat. Kita berinfak jutaan, ratusan juta, miliaran sampai triliunan, Allah catat. Meskipun enggak ada yang apresiasi. Mungkin kita berjasa dengan berdirinya masjid yang dijadikan penuh ibadah ini, kemudian berganti periode pengurusan, kita punya jasa besar, kemudian kita dilupakan, enggak usah khawatir. Itu hanya manusia aja yang melupakan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya. Yang besar maupun yang usahanya kecil. Kita jamaah masjid melihat ada sampah, tusuk minuman, kita ambil, masukin saku, nanti kita keluarkan. Gak ada yang tahu hal yang sangat sederhana, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ini. Dan itu akan membuat kita senang ketika melihat itu semuanya. Atau kita masuk kamar mandi dan dapati bau kamar mandi, qadarullah, bau pesing yang orang membersihkan setelah buang air kecil tidak benar-benar membersihkan. Kita enggak nunggu marbot atau petugas pembersihan masjid untuk menyiramnya, kita sendiri siram. Enggak ada orang yang tahu, ini juga amal kebaikan dan tercatat. Nah, kita infakkan harta kita dalam jumlah kecil maupun besar tanpa sepengetahuan orang. Saat orang-orang pulang, kita masukkan kotak infak, kita sedekahkan, atau kita tiba-tiba menaruh minyak wangi atau hal yang lebih jumlahnya lebih besar. Meskipun tidak dilihat oleh orang lain, maka kita harus yakin bahwa semua itu akan tercatat dan kelak kita akan mendapatkannya. Kebalikannya, setiap keburukan dalam beramal
dalam bermaksiat ketika sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan ulang. Atau kita beramal soleh tapi niatnya bukan karena Allah. Nah, Allah tunjukkan membantu urusan masjid, kegiatan jamaah, atau berdakwah bagi seorang dai. Kalau niatnya buruk, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Fahibati fil azanallahu wa iyyakum. Semuanya ini terangkum dalam satu usia masing-masing. Dan semua ini tidak terjadi kalau seorang tidak diberikan oleh Allah berupa usia. Berarti hal yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah usia. Ra'sul mal, yaitu modal utama kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa waktu yang menjadi makhluk Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allah bersumpah dengan wadduha, waktu duha, wal asr, dengan waktu asar. Al asr wal asri dalam surah Al Asr ini memiliki beberapa penafsiran. Ada yang menyebutkan bahwa ini waktu asar, waktu senja. Ada yang menafsirkan bahwa ini waktu secara global. Semua masa namanya al-asru. Yang para ulama menafsirkan al-asru adalah ad-dahru, wa huwa az-zamanu alladhi taqa'u fihi harakatu bani Adam. Yaitu masa yang menjadi wadah semua perbuatan anak turun Adam. Jadi setiap orang punya masa hidup masing-masing. Ini menjadi file yang kelak ketika setiap manusia meninggal akan diberikan lagi, ditunjukkan. Jamaah azanallahu wa iyyakum. Dengan majunya teknologi, kita menjadi seharusnya membuat kita semakin berpikir, semakin yakin tentang keadaan hari kiamat. Sekarang teknologi dengan adanya CCTV, ya mungkin ada yang lebih canggih dari itu. CCTV bisa mendetek apa gerakan, apa yang diucapkan oleh bibir seorang, dan apa yang dikerjakan, diketik, bisa merekam dan menyimpannya. Ini menambah keyakinan kita bahwa di hari kiamat apa yang kita lakukan pun lebih detail daripada apa yang ditunjukkan oleh CCTV paling canggih di dunia. Haibati fillah, jika dalam suatu perusahaan, dalam ruangan diberikan CCTV yang lengkap, yang paling bagus, kemudian pemilik perusahaan menilai kinerja karyawannya melalui apa yang terekam tanpa diberitahukan. Kemudian orang yang terekam dalam ruangan kerja tersebut, kalau dia datang kemudian banyak yang dikerjakan, banyak aktif pekerjaan, maka ketika waktu gajian, dengan melihat hasil rekaman itu, apa yang dia dapatkan? Keberuntungan, mendapatkan gaji imbalan yang setimpal atau bahkan dilebihkan. Tapi jika yang terekam adalah dalam di ruangan kerja itu dia ngobrol, main HP, main game, scroll dan sebagainya, kemudian bahkan tiduran, maka apa yang didapatkan dari hasil video itu menjadi tolak ukur gaji yang diberikan. Jangankan gaji, bisa jadi dalam bentuk apa? Hukuman atau pemecatan. Ini analogi atau gambaran saja, walillahil matsalul a'la. Dan semua itu akan direkap juga pada kehidupan kita di akhirat nanti. Haibati fil azanallahu wa iyyakum. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan masa yang Allah bersumpah dengan usia manusia dengan kerugian yang mereka alami. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa, waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Ini mengingatkan kepada kita, coba kita berpikir dari usia yang Allah berikan, lebih banyak kebaikan yang kita kerjakan atau kesia-siaan yang kita kerjakan. Berkata Ar-Razi menjelaskan tentang sebab Allah bersumpah dengan waktu awal al-asr ini,
dikaitkan dengan kerugian manusia, ada beberapa hal. Yang pertama, qala Al-Hasan rahimahullah, innama aqsama bihadzal waqti tanbihan ala anna al-aswaqa qad dana waqta inqita'iha wa intihai at-tijarah wal kasbi fiha. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini sebagai peringatan bahwa pasar ketika masuk usia asar, waktu sore, berarti pasar ini mendekati waktu tutup dan perniagaan telah usai. Dan kita beramal di dunia ini diibaratkan dengan berjual beli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, azab yang sangat pedih. Jadi dengan bersumpah waktu asar berarti masa berniaga kita akan habis. Kalau kita berhasil menjual banyak modal kita, mendapatkan keuntungan, maka beruntung, pulang dengan bahagia, menghadap kepada Allah dengan bahagia. Kalau kita tidak terlalu banyak membuang-buang waktu dan tidak berhasil menjual dagangan kita, pulang menghadap Allah dengan penuh penyesalan. Digambarkan di sini seperti seorang kepala rumah tangga yang membawa dagangannya menjadi harapan orang dari keluarga. Dari dagangan itu hasilnya digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, untuk biaya sekolah, untuk biaya ini, biaya itu. Tapi kepala rumah tangga ini ketika berangkat ke pasar, dan di pasar kemudian ada hiburan, tanggapan apa, ada permainan apa, atau ada lomba mancing, ada seru-seru 17 Agustus, dia dagangannya nggak dibuka, malah ikut nonton. Nonton, tahu-tahu udah jam 3, baru buka sebentar, kemudian tutup pasarnya, pulang. Nyampe rumah, keluar istri dan anak menanyakan apa yang didapat. Apa yang dirasakan pada rumah tangga ini? Penyesalan. Pun demikian dengan kita kalau kita mengabaikan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di sini di surah lain, di surah Anbiya ayat pertama, Allah mengingatkan hal yang serupa dengan bahasa yang lain. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Dekat sekali waktu hisab manusia itu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Namun mereka masih saja dalam kondisi lalai, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dekat masa menghadap Allah, tetapi tidak kunjung melakukan hal-hal yang baik. Disebutkan di sini juga Allah bersumpah dengan waktu asar dikaitkan dengan kerugian. Di ayat lain Allah bersumpah dengan waktu duha dikaitkan dengan keberuntungan. Dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat tersebut bagaimana Allah membela, memuji dan membesarkan hati nabinya bahwa Allah senantiasa mencukupi kebutuhannya, Allah melindunginya. Dan Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha itu waktu pagi, waktu kita punya semangat baru, punya harapan baru, punya tujuan baru. Sedangkan waktu asar, waktu berhenti, waktu istirahat. Kalau tanpa membawa apapun, maka rugi. Dikaitkan dua surah ini, ya, kerugian dikaitkan dengan waktu asar yang berakhir waktu satu hari tanpa membawa hasil, dan waktu duha dikaitkan dengan keberuntungan karena memulai untuk beramal. Kemudian secara tersirat juga surah Al-Asri ini Allah mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Wal asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Artinya masa kalian tinggal sedikit.
udah menjelang senja, kiamat sudah dekat, usia kalian semakin dekat ke dalam kematian. Maka bersegeralah bertaubat, manfaatkan yang ada. Jangan ditunda sampai datang malaikat mencabut nyawa baru kita sadar, dan saat itu ketaubat saat itu sudah tidak diterima. Saat nyawa sudah sampai pada kerongkongan. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama salaf senantiasa hatinya mudah tersentuh, mudah berpikir. Salah satu ulama salaf ketika berada di pasar melihat pedagang es yang mengatakan irhamu man yadhubu ra'su malih, irhamu man yadhubu ra'su malih. Ayo beli es saya, kasihani orang yang modal dagangannya kalau enggak laku bisa hilang, mencair. Kasihani orang yang dagangannya bisa mencair kalau enggak dibeli. Segera beli, segera beli. Lihat, ulama salaf ini seraya hatinya tersentuh dan mengaitkan fakultu hada makna innal insana lafi khusr. Inilah makna bahwasanya dalam ayat sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Yamurru bil asru, tiba waktu asar, usianya pun berjalan dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Wa huwa khasir, dan dia pun dalam kondisi rugi. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam dua ayat yang pendek, wal asr innal insana lafi khusr. Di sini harusnya cukup menyadarkan pada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari kesadaran tentang kekurangan kita ini, Allah kasihkan solusi, illa, kecuali. Kalau kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang berakal, ulul albab, yang mau berfikir, kalau ingin selamat, ingin beruntung, ingin selamat dari kerugian dan beruntung mendapatkan karunia dari Allah dengan surga dan segala kenikmatannya, maka lakukan 4 hal. Yang pertama, amanu, yaitu beriman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman, iman itu ada sebab apa? Ilmu. Jadi kita jangan sampai berhenti menuntut ilmu, terus bertambah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Orang semakin kuat pengetahuannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin kuat imannya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail." Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, ya, menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui 4 hal. Yang pertama, al-ilmu, yaitu berilmu. Apa yang disebut ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Kita mengenal Allah, coba kenali Allah, agar dalam setiap perbuatan kita benar-benar kita sadari dalam tauhid, dalam sholat, dalam ibadah dan puasa. Nah, dan tidak sah ilmu yang tidak didapat, amal yang tidak didasari dengan ilmu. Bahkan dalam ayat Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tidak didasari ilmu, maka tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat kalimat tauhidnya. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi seorang non muslim yang serta-merta membaca kalimat la ilaha illallah belum tentu masuk Islam. Katakanlah dia membaca pesan la ilaha illallah atau dia mengulangi perkataan orang tapi tanpa didasari ilmu, maka tidak diterima tauhid akidahnya. Tapi kalau didasari ilmu maka diterima. Dan iman ini selalu terpupuk semakin kuat dengan apa tadi? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sejatinya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu.
Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di siang hari tiba-tiba datang langit mulai gelap. Pada di siang hari ternyata tampak matahari menunjukkan gerhana, tertutup, pelan-pelan tertutup. Melihat hal itu, segera Rasulullah keluar dari rumahnya dan memerintah seorang untuk memanggil sahabat-sahabatnya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Akan dikerjakan salat berjamaah, ditegakkan salat berjamaah. Semua orang berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengimamin salat, yaitu salat gerhana dengan 4 ruku', 4 sujud. Setelah selesai beliau berkhutbah bahwasanya gerhana adalah tanda kebesaran Allah, dan Rasulullah khawatir gerhana ini terjadi sebagai tanda-tanda akan turunnya azab Allah, sebagaimana azab Allah turun di umat-umat sebelumnya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengenal Allah, sedikit saja Allah tegur dengan perubahan alam, beliau langsung takut. Dan beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. La tadhakuna qalilan wa tabkuna katsira." Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya? Bahkan beliau adalah orang yang sudah dijamin surga, tapi ketika salat malam, bagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Salatnya panjang. 1 rakaat dalam 1 surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Dan sampai tumit beliau pun memar, pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri. Hal ini dikarenakan ilmu Rasulullah dalam mengenal Allah pada titik paling tertinggi. Fahibbati fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka tatkala ibadah kita mulai turun, mulai kendor, bisa jadi karena tauhid kita, ilmu kita atau iman kita menurun. Berkurang kuantitasnya, berkurang kualitasnya. Jadi yang pertama yang menyelamatkan kita ada al-iman dan ilmu. Yang kedua al-amal wa amilus solihat illa alladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua beramal salih, iman dan ilmu yang diwujudkan dalam amal. Dan di bulan Ramadan ini kita syukuri bahwa kita punya banyak teman. Salat malam 1 bulan penuh, banyak temannya, banyak diprogramkan. Puasa penuh, kemudian berbuka berdoa. Ketika berbuka bersama di masjid atau sama keluarga, kalau baru makan lihat sampingnya berdoa, ya doa, ada yang ingatkan. Saat di waktu kosong kemudian lihat temannya memegang Al-Quran, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, oh iya baca Quran, kita terdorong. Ini bulan Ramadan benar-benar kita Allah fasilitasi untuk beramal soleh, banyak teman, banyak dilipatkan pahala, dan suasana hati sangat berbeda. Dan ini kita terapkan coba setelah Ramadan masih dalam kondisi demikian. Beramal, mengamalkan iman yang sudah kita dapatkan. Kemudian watawasau bil haqq. Setelah kita mendapatkan kebaikan berupa iman dan amal soleh, ini baik nih. Kemudian kita menginginkan kebaikan ini dilakukan juga oleh orang lain, yaitu dengan berdakwah, menasihati, mewasiatkan kebaikan. Seorang kepala rumah tangga akan memberikan wejangan kepada anaknya. Seorang ayah mengajarkan, nak hati-hati dalam berteman. Nak jangan melakukan ini. Nak kalau menyeberang lihat kanan dan kiri, jangan asal lari, nanti ketabrak dan sebagainya. Jangan bermain dekat-dekat jurang, jangan main dekat sungai itu ada buayanya. Ini adalah bentuk cinta dari ayah kepada anak. Ayahnya pengen selamat, dia juga pengen selamat pada anaknya. Ini namanya cinta. Dalam dakwah pun harusnya diterapkan demikian.
Kenapa kita kok ngajak orang selain sholat? Kenapa kita ngajak orang lain untuk tidak bermaksiat? Bentuk cinta. Bentuk apa? Cinta. Kita merasakan nikmat ini ibadah, iman dengan amal. Kita pengen orang lain juga merasakan hal itu. Makanya kita nasihatkan, kita ajak. Bukan menghakimi, kamu salah ini, salah ini, saya benar. Enggak. Kalau seperti itu enggak akan ketemu. Tapi dalam bentuk harapan. Bagaimana Rasulullah SAW benar-benar bersabar. Ingat ketika beliau berdakwah, ketika di tahun 10 kenabian, Allah menguji nabinya dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istrinya siapa? Khadijah. Kondisi yang sangat berat di Makkah. Kemudian Rasulullah mencoba berdakwah di tempat lain. Kan di Makkah seakan itu benar tertutup, nggak bisa berdakwah. Berdakwah ke daerah lain, yaitu daerah Taif. Ketika berdakwah di Taif, kondisinya tidak lebih baik. Bahkan orang-orang Taif nyuruh anak-anak kecil, budak-budak juga, untuk ngusir Nabi. Saking direndahkannya Nabi, dilemparin, diusir, diejek, diolok-olok. Saking geramnya malaikat, Allah mengizinkan malaikat untuk menemui Rasulullah. Dan jika Rasulullah berkehendak, maka malaikat penjaga gunung ini akan menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Rasa cinta, rasa harap beliau kebaikan kepada penduduk Taif. Beliau mengatakan, tidak saya berharap dari mereka kelak akan lahir keturunan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini motivasi. Dan ini juga Pak bagi DKM, bagi pegiat dakwah. Ketika ada orang-orang yang sekiranya belum menikmati ibadah, maka kita ajak dia dalam rangka apa? Cinta. Kita berharap dia merasakan kenikmatan seperti halnya yang kita rasakan. Berada di atas sunnah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Motivasi kita dalam memberitahu mereka adalah kita pengen mereka merasakan kenikmatan berada di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian wa tawasau bis sabr, yang keempat. Setelah berdakwah, mengajarkan apa, menyampaikan apa yang kita rasakan kenikmatan berupa iman, ilmu dan amal, dan mendakwahkannya. Kemudian yang terakhir adalah saling berwasiat dalam kesabaran. Sesama teman yang sudah beriman dan beramal soleh dan bahkan di dalam dunia dakwah, ini juga perlu saling menasihati untuk bersabar. Sama tim dakwah di dalam DKM, nah, semua pengurusnya, baik dari ketua maupun hingga bagian kebersihan atau bagian keamanan, semua sama di hadapan Allah Azza wa Jalla dan saling menasihati untuk sabar. Ujiannya selalu ada. Dan seringkali bergesekan itu sebab hal-hal kecil malah. Ini yang sangat disayangkan. Kemarin ada nasihat di Ustaz Ahmad Sabik hafizahullah taala terhadap semua penggiat dakwah dan disampaikan di pondok putra kami. Beliau menyampaikan yang pertama untuk bersyukur. Bersyukur kita ini sudah mengenal sunnah, kita ini sudah mengenal Islam. Itu aja disyukuri. Ini kenikmatan besar. Yang besar ini jangan sampai dirusak dengan hal-hal sepele. Gara-gara beda pendapat, beda pandangan, beda tindakan, atau kecurigaan kecil, atau hasad dengki-dengki kecil, atau salah kata dari rekan kita kemudian membuat kita berpecah dan berpisah. Ini jangan sampai. Yang besar, yang nikmat besar ini jangan dikalahkan hal kecil. Makanya bahwa tawasau bis sabr, saling berwasiat untuk bersabar. Karena beriman, beramal dan berdakwah ini ujiannya banyak, dan ujian itu butuh kesabaran. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Disinilah Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia mau mempelajari cuma surah Al-Wal Asri ini saja, menekuni, mentadaburinya, cukup untuk menjadikan dia menjadi orang baik. Dan bahkan dikutip oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Ushul Thalathahnya,
"Lau ma anzalallahu suratan atau hujjatan illa hadhi suratan lakafathum." Seandainya Allah menurunkan hujjah, pedoman hidup kepada manusia, hanya surah Al-Asr saja, ini cukup bagi mereka. Ini ungkapan dari seorang alim, seorang yang sangat berilmu, saking dalamnya, saking fahamnya tentang keutamaan surah ini. Disebutkan juga oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, bahkan bahwa ada dua laki-laki dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua laki-laki ini setiap kali bertemu, ngobrol, berdiskusi apapun itu, kemudian berpisah. Sebelum berpisah mereka saling atau bergantian membacakan surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian mereka salam, assalamualaikum, berpisah. Ini bukan amalan yang diada-adakan, bukan kebid'ahan, tetapi bentuk nasihat. Bukan keutamaan surah Al-Asr, tidak, bukan fadilahnya khusus enggak, tapi berarti apa? Karena isinya dibacakan itu karena keduanya faham kandungan isinya berupa nasihat biar selamat dunia dan akhirat, yaitu beriman, beramal, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Sampai demikian. Dan sebagian orang mengamalkan ini dengan membaca wal asri, tapi maksud dari pencontohan di situ tidak difahami, yaitu kandungan dari surah Asr itu bentuk nasihat. Demikian habibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di akhir bulan Ramadan ini bukan akhir amal ibadah kita, tapi kita jadikan apa yang sudah terlatih selama 1 bulan penuh membuat kita punya tekad, saya harus lebih baik setelah Ramadan ini dibanding sebelum Ramadan kemarin. Apa yang sudah saya lakukan, ya, akan saya lanjutkan. Meskipun kualitas atau kuantitasnya, jumlahnya nggak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tidak boleh saya tinggalkan sama sekali. Dari baca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, berzikir, berkumpul dengan orang-orang salih, menuntut ilmu, dan semuanya tetap diagendakan untuk tetap dijalankan. Karena tadi masa usia yang Allah berikan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai kita meninggal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu hingga datang al-yaqin. Apa itu? Kematian. Bukan sembahlah Rabbmu hingga engkau benar-benar yakin tentang Allah, habis itu selesai. Dan sebagian memahami wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah kepada Allah, salatlah, puasalah, kalau sampai makom makrifat yakin terhadap Allah, udah berarti sudah gak wajib lagi. Nah, itu memang itu jadi dalil. Nah, itu pemahaman yang salah. Al-yaqin di sini ada al-maut. Hal yang yakin yang pasti adalah maut. Sembahlah Rabbmu hingga kematian, yang batas engkau meninggal. Nah, hingga batas engkau meninggal. Dan menjelang meninggal pun Rasulullah mengatakan, di antara yang dikatakan apa? Ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, khawatirlah terhadap neraka, takutlah diadab neraka. Meskipun engkau berlindung dari neraka ini dengan bersedekah, bukan sebutir kurma, 1 sobekan kurma. Antum punya harta cuma 1 kurma nih, mau berbuka, temannya nggak punya berbuka, sobek, berbagi 2. Kenapa engkau lakukan sebagian? Agar Allah lindungi saya dari neraka. Bersedekah gitu, agar Allah lindungi saya dari neraka. Rasulullah di akhir ayatnya di antaranya dinasihatkan adalah seperti itu. Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya, ketika sakit, melihat orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, dengan sombong mengatakan suruh mengangkat pakaiannya menjelang meninggal. Demikian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi kita terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kesempatan berupa usia yang Allah berikan, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya
manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Apakah iman dan amal soleh ini bisa mengubah takdir Allah, sebagaimana ada hadis yang mengatakan seseorang yang amalannya adalah amalan ahli surga, namun tinggal sejengkal lagi akan masuk surga, takdir mengatakan dia masuk neraka. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Ada 2 poin yang ingin untuk menjawab hal itu. Yang pertama, pemahaman tentang takdir. Saya analogikan sebuah mesin, seorang perancang mesin apa itu, mungkin mesin atau kereta cepat lah, perancang kereta cepat. Insinyurnya tentu dia punya catatan, kereta ini dari Jakarta ke Bandung ditempuh dalam sekian, akan mengalami kerusakan jika terjadi ini itu, semua tercatat rapi. Nah, dari mana bisa mencatat itu semuanya padahal belum terjadi? Karena pengetahuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tidak ada bedanya yang lampau dan yang akan datang. Sebelum manusia diciptakan, Allah mengetahui orang ini akan berjalan hidupnya seperti apa, hingga akhir hayat seperti apa. Bahkan dia masuk surga atau neraka, semua sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah takdir, pengetahuan Allah. Takdir itu adalah pengetahuan Allah. Maka maratibut takdir, kalau para ulama kemudian menyimpulkan dalam memahami takdir itu, yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan Allah. Dalam memahami takdir ini terkait tentang ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya apa yang akan terjadi. Kemudian dari ilmu ini, kemudian Allah kitabah, Allah catat dalam buku takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian al-khalq, setelah itu masyiah, kemudian Allah berkehendak. Allah berkehendak menjalankan semua ini atau Allah rubah. Yang keempat al-khalq, yaitu terjadinya apa yang tercatat tadi. Jadi apa yang ditakdirkan adalah sesuatu yang Allah ketahui pasti terjadi. Jadi yang pertama dalam memahami takdir itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan itu Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, seperti takdir para nabi yang berada di surga, sahabat Nabi yang pasti masuk surga, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal pasti masuk neraka, demikian. Bahkan Abu Lahab ini turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini kan surah turun tentang Abu Lahab yang akan disiksa neraka. Abu Lahab saat itu masih hidup. Ya. Kalau hukum di dunia, orang ini nanti akan masuk bangkrut ini usahanya karena dia melakukan ini. Tapi ketika disampaikan seperti itu, dia berubah jadi gak jadi bangkrut. Tapi ketika Allah menyampaikan Abu Lahab akan masuk neraka, meskipun Abu Lahab masih hidup, bisa jadi dia akan berubah beriman dan surah ini tidak benar. Tapi tidak terjadi. Dia berjalan sesuai apa yang sudah Allah sebutkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ilmunya bahwa Abu Lahab benar-benar akan disiksa neraka. Inilah ilmu Allah. Kemudian yang kedua terkait hadis bahwa wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dan sesungguhnya ada di antara kalian, ada bukan seluruhnya, sebagian, dia amalannya amalan yang solih dalam hidupnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira',
hingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alil kitab, dalam catatan takdir dia berakhir dalam kesengsaraan. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Kebalikannya juga sama. Orang yang selama hidupnya melakukan keburukan, bahkan sangat dibenci, memusuhi Islam, kemudian takdir menyebutkan bahwa dia orang yang akan berakhir dengan kebahagiaan, maka dia kemudian beramal soleh, beriman dan masuk Islam, beramal soleh dan kemudian meninggal. Bahkan mungkin belum sempat beramal, ya langsung berangkat berjihad, meninggal, masuk surga. Atau belum beramal, baru bersyahadat, pulang dari masjid ke rumah, kecelakaan, meninggal. Hadis ini ditujuannya adalah agar kita tidak bergantung dengan amal. Kadang kan muncul dalam hati kita, saya sudah amalan banyak nih, masjid saya andil besar, sekolah andil besar, dakwah saya senior, dulu masih dakwah masih sepi orang-orang ini, saya yang mendampingin ustaz. Atau sholat, saya sudah sholat malam, saya puasa. Rasa bangga seperti ini yang diredam dengan hadis tadi, agar kita tidak merasa sudah banyak, kemudian kita berhenti beribadah dan tidak takut akan melenceng. Sebagian orang mengatakan iman saya kuat, saya gak apa-apa, saya masuk ngumpul sama ahli judi atau ngumpul sama teman-teman nongkrong, kemudian bercanda sama sini, teman-teman merokok. Dia merasa imannya kuat, akhirnya ngumpul sana ngumpul sini, lama-lama berubah juga. Nggak usah ngumpul, HP, insyaallah. Kita lihat sekarang, kemungkaran nggak dilakukan oleh anak remaja saja yang sedang tinggi hormonnya, tapi sampai orang tua, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, sampai orang tua kita lihat melakukan kemaksiatan. Naudzubillah, melakukan pelecehan, melakukan ini. Dari mana itu? Ya sebab apa yang dia tonton. Jadi terpengaruh karena merasa baik-baik saja sehingga buka sana buka sini, tanpa sadar imannya berubah. Jadi hadis itu mewanti-wanti, jangan bersandar dengan amalan sudah banyak terus coba-coba maksiat, coba-coba gabung sana, coba-coba gabung sana. Khawatirnya itu menjadi titik balik dari kebaikan menjadi buruk. Nah, adapun takdir kita tidak tahu. Makanya karena takdir kita nggak tahu, kita beramal hingga akhir hayat. Ya, hayat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dapat pahami lagi. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Barakallahu fikum, sudah waktu masuk 6:30. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketenangan jiwa dan ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.